Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan RV Daily TV. Bersama saya Muhammad Ramdan Purnama, salah satu mahasiswa dari Universitas Nusa Putra Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai satu ilmu yang menarik. Ilmu yang seringkali Anda dengar, Anda sudah lakukan dan seringkali Anda praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun istilah-istilah di dalamnya barangkali Anda tahu apa itu, yaitu manajemen pemasaran, salah satu materi dari mata kuliah pengantar bisnis yang diampu oleh Dr. Gustian Juanda. Banyak hal yang terkait dengan manajemen pemasaran. Kali ini kita akan fokus pada beberapa hal. Yang pertama adalah apa pengertian manajemen pemasaran. Yang kedua adalah kita akan belajar sejarah munculnya ilmu manajemen pemasaran. Berikutnya kita akan bahas tentang pentingnya manajemen pemasaran dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perusahaan maupun ataupun dalam kegiatan bisnis. Berikutnya kita akan belajar mengenai posisi manajer pemasaran di antara ilmu-ilmu manajemen yang lainnya. Berikutnya kita akan bahas tentang proses manajemen pemasaran yang perlu kita ketahui di dalam perusahaan. Teman-teman, kita akan bahas yang pertama kali, apa pengertian manajemen pemasaran itu? Saya yakin semua sudah tahu, sudah pernah lihat di buku atau pernah lihat di informasi melalui internet atau apa saja, karena ilmu ini bukan hal yang baru. Manajemen pemasaran yaitu serangkaian proses analisis, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pertukaran produk atau jasa antar pelaku bisnis dalam mencapai target perusahaan secara efektif dan efisien. Berikutnya, seringkali kita lihat dalam kehidupan bisnis banyak pelaku, ada pertukaran antara pemasok yang mengirimkan barang kepada perusahaan. Berikutnya ada pertukaran perusahaan mengirim barang kepada pengecer atau kita sebut dengan reseller. Berikutnya sering kita lihat pertukaran antara pengecer dan pembeli. Semua itu bisa dilalui proses tersebut dengan baik jika kita mampu memahami manajemen pemasaran dengan baik dan tentunya dengan mempraktikannya. Teman-teman, hal ini yang penting lagi adalah kita akan membahas mengenai sejarah munculnya ilmu manajemen pemasaran. Jika sebelum tahun 1800-an, di mana transaksi ini dilakukan secara barter, maka orientasi pemasaran adalah meningkatkan nilai tukar barangnya, sehingga bisa mendapatkan barang-barang yang ditukarkan dengan yang lebih baik. Kemudian, saat terjadinya revolusi industri, pasti teman-teman tahu, yaitu dimulainya di Inggris, Perancis, dan di beberapa negara Eropa. Tumbuh banyak industri. Mereka memproduksi segala macam barang-barang industri yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian muncullah industri yang membuat barang yang sangat masif dalam jumlah yang luar biasa, overproduksi. Kemudian ilmu manajemen pemasaran ini diperlukan yang orientasinya pada bagaimana supaya produk yang dijual ini bisa laku dan diterima oleh konsumen. Kemudian tumbuhlah masa-masa imperialis, di mana bangsa Eropa kemudian mencari bangsa-bangsa jajahan. Terjadi Perang Dunia Pertama dan Kedua. Saat itu orientasi perusahaan adalah memperluas pangsa pasar. Jika sebelumnya yang terpenting barang itu laku, sehingga mengurangi beban perusahaan, sekarang adalah bagaimana barang itu bisa dijual ke berbagai negara. Karena itu mereka sekarang belajar bagaimana konsumen di negara-negara tujuan ini memahami kebutuhannya. Mereka membuat produk sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Kemudian berkembang adanya globalisasi sekitar tahun 1970, bahwa barang ini yang diproduksi oleh pabrik diharapkan bisa dipasarkan ke banyak negara. Ilmu marketing tumbuh pesat saat itu. Bagaimana memahami culture yang berbeda setiap negara. Tentunya teman-teman paham budaya negara-negara di Amerika, Eropa, Asia, Afrika, dan juga di Timur Tengah sangat beda. Karena itu, orientasi bagaimana memahami culture setiap budaya kemudian membuat produk ini bisa diterima oleh pasar menjadi sangat penting. Berkembang istilah konsep orientasi pasar, loyalitas, kepuasan, dan sebagainya.
Teman-teman, setelah ini lewat, sekarang kita memasuki yang luar biasa, yaitu berkembangnya digital, berkembangnya teknologi informasi. Sekarang fokusnya tidak lagi memasarkan produk melalui media-media konservatif, tapi melalui teknologi. Karena itu, tahun 2000 sampai saat ini berkembang luar biasa yang disebut dengan internet. Teknologi internet yang digunakan untuk memperluas jejaring pemasaran, konsep-konsepnya menjadi luar biasa. Kita kenal ada sistem marketing, ada e-commerce, dan sebagainya. Kenapa kita semua belajar tentang manajemen pemasaran? Ada banyak hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah dengan memahami manajemen pemasaran, maka perusahaan bisa menyampaikan produk, bisa jadi dalam bentuk barang maupun jasa, kepada konsumen dengan baik. Jika tanpa ilmu ini barangkali sampai produk itu, tapi tidak bisa sampai kepada konsumen secara optimal. Berikutnya adalah ingat bahwa tadi dalam perusahaan ini ada bagian produksinya. Tugasnya adalah menghasilkan produk. Bagian marketing adalah berfungsi untuk mendukung bagian produksi, sehingga produk ini bisa sampai kepada konsumen, sehingga produknya bisa dihasilkan dan sampai pada konsumen. Berikutnya adalah kenapa kita pelajari, karena dengan memahami manajemen pemasaran, maka perusahaan mampu mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang betul-betul diperlukan oleh konsumen. Harapannya apa? Dengan memahami konsumen, maka perusahaan bisa membuat produk yang betul-betul dibutuhkan. Berikutnya adalah dengan memahami manajemen pemasaran, maka sebagai bagian dari visi perusahaan untuk merealisasikan kebutuhan yang diperlukan. Ingat bahwa dengan menjual barang atau produk, maka perusahaan memperoleh pendapatan dan pendapatan ini digunakan oleh perusahaan untuk menghidupkan seluruh kegiatan-kegiatan perusahaan. Singkat kata bahwa manajemen pemasaran adalah berat nadi dari perusahaan. Ini sangat diperlukan supaya perusahaan bisa survive dan berkembang melewati masa-masa pertumbuhan ataupun masa-masa keberlanjutan bisnisnya. Kalau kita belajar Kalau kita pelajari fungsi-fungsi dalam manajemen, maka posisi manajemen pemasaran sangat mendukung adanya fungsi-fungsi lain. Kita ingat, ada manajemen sumber daya manusia, mengatur karyawan, mengatur anggota organisasi, menentukan fungsi-fungsi divisi-divisi dalam perusahaan. Berikutnya adalah manajemen produksi. Tugasnya apa? Tugasnya adalah membuat produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga adalah manajemen keuangan. Tugasnya apa? Untuk mengatur lalu lintas keuangan dalam perusahaan. Manajemen pemasaran di sini adalah mendukung fungsi manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi, dan manajemen keuangan, sehingga perusahaan dapat memperoleh pendapatan dari produk-produk yang dijual pada konsumen. Teman-teman, banyak kegiatan dalam manajemen pemasaran. Saya akan fokuskan pada 7 kegiatan utama. Yang pertama adalah analisis pasar. Seorang pemasar harus mampu memetakan karakteristik konsumen yang dituju dengan mengenalnya. Maka pemasar fokus pada target yang dituju. Yang kedua adalah seorang pemasar harus mampu melakukan riset pasar. Semua data informasi berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Yang ketiga adalah seorang pemasar mampu mengembangkan produk. Ingat bahwa setiap bisnis harus berkembang. Dasar perkembangan adalah inovasi. Maka seorang pemasar tentunya mampu memberikan masukan kepada perusahaan tentang produk apa yang bisa dikembangkan. Berikutnya adalah seorang pemasar mampu melakukan promosi dan komunikasi produk. Tanpa itu produk yang hanya ada di perusahaan, tentunya harus promosi. Berikutnya, seorang pemasar harus mampu mendistribusikan produk. Produk harus sampai pada konsumen yang dituju. Berikutnya, seorang pemasok mampu merancang pelayanan prima. Produk yang ada harus bisa di-upgrade sehingga sampai pada konsumen dengan pelayanan yang unggul. Yang terakhir adalah seorang pemasar harus mampu menentukan harga bersaing. Saat ini harga menjadi prioritas bersaing. Pemasar harus mampu berapa harga yang mampu diterima oleh konsumen yang dituju.
Suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Tujuan digital marketing adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Berikut ini ada bonus untuk teman-teman sering kita dengar digital marketing. Apa itu? Yaitu suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Tujuannya adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Teman-teman, sekarang berkembang digital marketing. Ada dasar dari digital marketing itu. Apa dasar dari digital marketing itu? Yaitu adalah teknologi pemasaran. Yang pertama adalah ini berkembang karena sekarang sudah naik konteksnya pemasaran. Tidak lagi lokal tapi pemasaran global. Kemudian adanya perkembangan teknologi internet. Kemudian adanya perluasan jejaring pasar yang sebelumnya barangkali sifatnya regional, sekarang terintegrasi menjadi global. Berikutnya adalah berkembangnya e-commerce. Yang terakhir adalah berkembangnya marketplace. Semua ini menjadi sebuah konsep yang meningkatkan pemahaman kita mengenai pemasaran digital. Teman-teman, saya rasa semua ini kita pahami. Mudah-mudahan semua paham tentang apa itu manajer pemasaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.